Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 1 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 1 Agustus 2024. Ya, aku melihat di sini ada heart to heart conversation, berarti saat ini tuh dia kayak ingin terkoneksi kembali dengan kamu atau saat ini ingin mencoba untuk terkoneksi, paling nggak secara batin dulu ya terkoneksi. Jadi dia kayak mengirim sinyal bahwa mungkin dia rindu, tiba-tiba mungkin kamu keinget dia, ya itu bentuk dari sinyal dari dia. Ini terlalu banyak ya, sinyal dari dia untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu seperti itu. Kemudian express your love, dia ingin menunjukkan ekspresi dia bahwa dia sebenarnya masih mencintai kamu, dia sayang sama kamu ya. Dia ingin nunjukin kalau dia itu sayang dan cinta sama kamu, dia ingin sekali menunjukkan itu. Terlalu banyak. Dan aku melihat di sini this could be the one. Kamu masih menjadi satu-satunya yang dia inginkan, yang ingin dia miliki, yang menjadi tuan rumah hatinya ya. Aku lihat di sini hanya kamu yang bisa menyentuh hatinya ya. Aku lihat di sini kamu this could be the one, satu-satunya baginya. Very soon ada sesuatu yang akan clear atau terjelaskan di antara kamu dengan dia. Entah apa itu, sesuatu yang mungkin masih disembunyikan atau sesuatu yang masih ambigu di antara kalian gitu ya, masih nggak ada kejelasan. Nah ini akan terbongkar, akan terjelaskan, akan clear gitu ya. Kemudian aku melihat honeymoon, ada yang saat ini lagi berpergian ya, entah berpergian karena liburan atau pekerjaan ya, atau bisa jadi mungkin kalian LDR sehingga ada keinginan dari dia untuk berpergian ke arah kamu, datang ke kamu seperti itu ya. Karena di sini ada honeymoon, ada gambarnya itu kan lautan gitu ya, atau perairan gitu ya. Jadi aku lihat kemungkinan jarak di antara kamu dengan dia cukup jauh, bisa jadi juga dipisahkan oleh perairan gitu ya. Entah beda pulau, beda negara ya, beda provinsi, beda kota seperti itu. Lumayan jauh intinya lah ya, LDR di sini. Playfulness, kamu berdealing dengan seseorang yang masih kekanak-kanakan atau suka bermain-main, masih suka mencela-mencela, masih suka kilar-kilir kesana sini ya, mau itu tentang gaya hidup, mau itu tentang pekerjaan, mau itu tentang percintaan ya, orangnya masih kekanak-kanakan ya, masih suka bersenang-senang. Mungkin juga bahkan player, aku lihat di sini. Terlalu banyak ini ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin masih belum selesai dengan pekerjaannya belum tuntas. Entah ada apa, mungkin ya masih sibuk lah ya dengan pekerjaannya. Ada pekerjaan yang masih harus dia prioritaskan di sini, sehingga ada penundaan dari dia untuk mungkin datang lagi ke kamu atau menjalankan janji ya, memberikan janjinya seperti itu.
Atau saat ini mungkin memang kalau kamu berdealing dengan seorang pengusaha atau ya wirausaha ya, usahanya lagi ada kemerosotan aku lihat di sini. Terus juga dia lagi aku lihat kayak boros banget lagian ya. Lagi ada kurangnya pertumbuhan dalam dirinya atau bahkan sampai adanya kemunduran dalam kehidupannya. Lagi nggak sabar nih untuk bisa stabil lagi ya. Terus itu juga aku melihat di sini tuh hubungan yang kamu jalani bersama dia ternyata begitu sulit ya. Aku lihat hubungan kalian ternyata terjebak dalam kemonotonan atau memang kurang adanya effort untuk mengembangkan koneksi. Jadi mungkin salah satu di antara kalian ada yang terlalu cuek atau apatis atau bahkan kedua belah pihak. Dan aku lihat di sini kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang, atau masalah pribadi sehingga sulit untuk bisa memberikan ruang dan waktu untuk bisa berrutinitas bersama gitu ya, menghabiskan waktu berkualitas bersama gitu, kurang banget. Bahkan mungkin aku lihat mungkin selama ini dia tidak bekerja cukup keras untuk membuat hubungan ini bisa berkembang seperti itu ya. Dan aku melihat di sini nampaknya baik kamu atau dia ya, atau mungkin kalian berdua merasa kesal dengan lambatnya koneksi di hubungan kalian gitu ya. Bahkan mungkin ada yang mencoba untuk memberikan usaha agar hubungan ini berkembang, tapi nampaknya usaha itu tidak efektif pula. Terus itu juga aku melihat di sini kayaknya memang kalian perlu evaluasi ulang tentang effort atau tentang hubungan ini gitu ya sepenuhnya. Mungkin memang perlu untuk menentukan arah tujuan dari hubungan kalian. Bisa jadi hubungan ini juga memang mungkin masih nggak ada arah tujuan, masih ngejalanin aja, tapi nggak tahu tujuannya mau kemana seperti itu. Dan aku melihat mungkin kamu selalu merasa kayak sendirian ya, walaupun di sini kamu mungkin pasangannya atau siapapun kamu baginya, kamu merasa kayak berdua tapi sendirian gitu ya. Kayak berjuang sendiri, kayak halu aja gitu ngomongnya pasangan atau menganggapnya ini hubungan, tapi kok serasanya selalu sendirian di situ, kayak single. Karena memang ternyata sebelah pihak atau dia ini terlalu sibuk dengan profesi dia atau harta benda dia, sehingga tidak bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk percintaanmu bersama dia atau untuk bisa kamu memasuki hati dia gitu ya. Sehingga mungkin di sini kamu kesal karena hubungan kalian stuck, hubungan mandek, hubungannya nggak ada perkembangan. Oke, kalau misalkan ceritanya seperti ini, pesan dari Seven of Pentacles sih sebaiknya ya kamu segera untuk pergi ya dari dia dan mencari orang baru saja, karena di sini nggak tahu mau sampai kapan dia akan seperti ini. Apalagi di sini ada playfulness, dia itu orang yang masih kekanak-kanakan, masih suka kebebasan, masih suka bermain-main. Dan aku melihat juga saat ini dia sedang perlu mengatur tentang kebutuhan pribadi dia dulu ya, juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia sebelumnya, karena dia juga nggak mau nanti ketika dia mengambil suatu keputusan atau tindakan atau langkah itu justru malah menyakiti kamu seperti itu. Jadi saat ini dia kayak sedang meningkatkan rasa kepercayaan diri dia untuk berani mengekspresikan rasa cinta dia atau menunjukkan rasa cinta dia terhadap kamu. Karena mungkin selama ini dia bersikap semena-mena sama kamu ya, selalu membuat kamu merasa kesal, jengkel, terus itu selalu memaksakan kebutuhan dan pendapat dia terhadap kamu, sehingga hubungannya nggak seimbang, semua harus dikontrol atas dia seperti itu. Terus juga dia punya kepribadian yang agresif, dia menganggap bahwa keagresifannya ini adalah daya tarik, tapi nyatanya saking dia agresifnya, saking dia semena-menanya, dia ini punya emosi yang berapi-api, bahkan sampai menjadi tidak terkendali, orangnya emosian juga gitu ya. The Emperor,
Oke, dikonfirmasi ya. Jadi banyak sekali ketidaksepakatan atau ketidakpuasan satu sama lain. Mungkin di sini hanya sebelah pihak yang berjuang saja untuk membuat hubungan ini bisa langgeng gitu ya, untuk bisa lebih dewasa gitu, memahami sebuah hubungan gitu ya. Tapi yang lainnya malah bodoh amat. Terus juga dia selalu malah bersikap selalu gini, kayak merebutkan kekuasaan satu sama lain dengan kamu. Dia ingin selalu mendominasi kamu, dia nggak pernah mau mengalah seperti itu. Dan aku lihat juga di sini kayaknya kamu juga tuh orang yang tidak mau mengalah, kamu pun nggak mau diperlakukan semena-mena, kamu pun ingin menunjukkan powermu, sehingga hubungan ini terasa seperti kayak kompetitif gitu ya. Sama-sama ingin terlihat powernya, sama-sama keras kepala, sama-sama keras orangnya. Jadi sehingga kalian tuh terasa kayak berkompetitif gitu dengan hubungan ini. Bahkan mungkin saking dia ini ingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi pengontrol di hubungan ini, sampai-sampai dia mungkin sering sekali mengancam kamu ya, entah itu mungkin lewat perkataan ataupun perbuatan. Jadi misalkan contoh pengancamannya, kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan dia sebuah A, maka ya dia akan mengancam dengan meninggalkan kamu, ya memblokir kamu, atau tidak peduli dengan kamu. Contohnya seperti itu, mau itu tentang mau itu dia ucapkan ataupun dengan tindakan kayak gitu ya. Jadi kejam sih aku lihat di sini orangnya. Ditambah lagi dengan Queen of Swords. Ya, aku lihat kalau Queen of Swords ini berarti kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, orang yang sebenarnya masih takut dalam berkomitmen. Ya, dia juga kenapa takut berkomitmen? Dia menganggap bahwa kalau misalkan dia nanti berkomitmen dengan seseorang, maka dia percaya bahwa kebebasan dia akan dibatasi gitu ya. Dia akan dibelenggu oleh pasangannya seperti itu, sehingga aku melihat di sini apa ya, dia tuh masih sering nggak jujur sama kamu, sering menipu kamu, sering bermain trik di sini ya, sering menggunakan strategi-strategi yang licik di sini untuk bisa tidak terikat dengan kamu, tapi tidak juga mau melepaskan kamu seperti itu ya. Manipulatif memang orangnya, melepaskan tidak mau, tapi giliran bersama dia tidak mau kalau misalkan pusat hidupnya hanya di kamu gitu loh. Dia nggak mau merasa hanya dimiliki oleh kamu, dia mau ya tebar pesona juga di luar sana, dia masih mau keliling-keliling di sana seperti itu. Five of Pentacles, aku lihat saat ini dia sedang mengalami kesulitan ya, ada perasaan juga ditinggalkan oleh kamu atau kehilangan ya, kehilangan kamu. Terus itu juga ada mungkin sebagian dari mereka yang saat ini pengangguran ya, perjuangannya belum menghasilkan ya, perjuangan dia belum menghasilkan, ada pengangguran. Bahkan aku lihat situasinya mungkin dia kayak ada yang lagi diasingkan nih, entah dari keluarganya, entah dari teman-temannya, circle-nya, tempat pekerjaannya ya. Dia merasa kayak terasingkan karena mungkin dia dianggap aib, atau apa ya, dia melakukan sesuatu yang cukup fatal gitu ya, sehingga orang-orang menganggap itu sebuah aib seperti itu, sesuatu yang tidak bagus, apa ya, tidak pantas untuk ditoleransi kayak gitu loh. Oke, kemudian aku melihat di sini aku melihat ya, memang kamu dengan dia mengalami masalah ya, dan juga saat ini dia ngerasa kayak perasaannya sudah diabaikan oleh kamu, atau ditinggalkan oleh kamu, atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu. Dia merasa kayak udah ditolak, ditinggalkan sendirian oleh kamu ya, karena memang aku lihat ternyata hubungan kalian ini sudah retak, hubungan kalian bahkan mungkin saat ini sudah berpisah, sudah ada yang bercerai gitu ya, karena juga aku lihat ada skandal yang memang pernah dia lakukan, terutama tentang keturunan yang tidak sah. Bisa jadi mungkin dia pernah melakukan open BO kah, atau mungkin dia pernah ya
menghamili anak orang atau hamil di luar nikah sampai benar-benar punya anak sekarang dari hasil gelapnya itu. Terus itu juga aku melihat saat ini dia kayak masih terlibat dalam hubungan yang dianggap tidak bermoral. Mungkin dia selingkuh dengan istri orang atau suami orang, atau apa deh gitu ya, ada hubungan gelap di sini. Bisa jadi juga mungkin hubungan ini hubungan yang dirahasiakan ya, mungkin dia sudah punya istri, punya suami, kamu selingkuhannya, bisa jadi itu. Terus itu juga aku melihat ada pertanda, memang aku lihat saat ini dia sedang mengalami kesulitan ya, tentang keuangan atau mungkin tentang kesehatan yang memang belum selesai, sehingga hubungan kalian berpengaruh di sini, terpengaruh gitu ya, jadi susah juga untuk bisa dilanjutkan gitu. Sehingga ya aku lihat di sini kalian memilih untuk berpisah. Dan ketika perpisahan ini terjadi, aku lihat dia ngerasa kayak perasaan dia sekarang sudah ditolak oleh kamu atau diabaikan oleh kamu. Dan aku melihat juga saat ini dia sedang kesulitan nih, karena ya mungkin saat ini dia harus bertanggung jawab menjadi orang tua tunggal, bisa jadi ya, atau kemungkinan dia harus ini apa itu namanya, membiayai anaknya gitu ya. Mungkin anaknya sekarang bersama istrinya ya, atau mantan istrinya seperti itu, tapi dia harus tetap membiayai ya, apa namanya, membiayai ya, mentransfer uang atau apalah gitu ya. Jadi saat ini dia kayak lagi ada beban secara keuangan. Oke, entah ini kamu yang memang istrinya atau suami sahnya ya, atau mungkin kamu selingkuhannya gitu ya, atau apapun bentuknya kamu ya, maksudnya siapapun kamu baginya ya. Aku lihat di sini ada Two of Cups ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, hanya saja hubungan ini masih hubungan yang penuh dengan pembelajaran, atau bahkan hubungan ini masih dalam proses perkenalan ya, penjajakan seperti itu. Jadi penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, banyak sekali ujiannya. Karena memang hubungan ini harus ada jadi gini, hubungan ini kan penuh dengan pembelajaran ya. Pembelajarannya itu untuk tentang pendewasaan diri dan adanya kedewasaan dalam menghadapi sebuah relationship, agar kalian bisa mengerti arti sebuah relationship yang lebih dewasa gitu ya, hubungan yang bisa memberikan rasa puas, memuaskan satu sama lain, hubungan yang penuh dengan makna seperti itu, agar kalian bisa memiliki suatu kesadaran tentang pemahaman yang lebih tinggi arti dari menghargai pasangan seperti itu ya. Terus itu juga ya aku lihat mungkin hubungan ini ya gini, dibilang baru, mungkin juga ada yang sudah lama. Hanya saja walaupun lama tuh mungkin hubungannya on off, lebih banyak off-nya, lebih banyak nggak terjalinnya kayak gitu ya, lebih banyak sendirinya, sehingga terasa kayak hubungan yang baru dijalin gitu loh ya. Ya itu tadi, hubungan yang baru dalam penjajakan, sehingga banyak sekali ujiannya aku lihat di sini. Nah, jadi kalau misalkan hubungan yang seperti ini biasanya memang apa ya, hubungan yang dibangun atas dasar rasa sayang, rasa sama-sama suka gitu, rasa sama-sama suka ya, rasa sama-sama suka. Hanya saja mungkin bisa jadi ada sesuatu, karena hubungan ini kan hubungan yang ditutup-tutupi, atau ya ada sesuatunya gitu ya, sehingga hubungan ini menjadi hubungan gelap atau hubungan yang ya ditutup-tutupi ya gitu. Terus ada di Empress, perasaan dia terhadap kamu saat ini, dia merasa bahwa saat ini kamu tuh kayak apa ya, kayak sabar. Terus itu juga kamu itu kayak apa ya, kayak membumi. Tahu membumi nggak sih, perasaan yang kayak kamu itu nggak banyak
nyombong diri atau angkuh gitu, enggak ya, tapi kayak lebih down to earth aja, kayak ya membumi, kayak merendahkan hati gitu ya, sabar yang seperti itu ya, nggak sombong seperti itu, menikmati hidup, mensyukuri apa yang kamu punya gitu ya. Terus itu dia melihat kamu saat ini memiliki kehidupan yang cukup aman, bahkan kamu saat ini dia lihat kayaknya kamu lagi ya baik-baik saja seperti itu. Dan di mata dia kamu adalah orang yang pemberani, orang yang berani untuk memberi dan menerima cinta ya, dan kamu nggak pernah merasa malu atau kamu orang yang apa ya, selalu memberikan rasa penuh kasih dan perhatian terhadap orang yang memang kamu cintai gitu ya. Dan aku lihat di sini memang dia juga melihat kamu itu seperti sosok seseorang yang selalu bisa terhubung dengan batin dan jiwamu ya, tentang apa yang memang kamu sadari, yang benar-benar kamu inginkan di dalam hatimu. Jadi kamu memang akan melakukan sesuatu yang sesuai memang dengan kata hatimu. Kamu bukan orang yang jaim-jaiman, hatimu pengen A tapi kamu melakukan B kayak gitu, enggak, kamu bukan orang gitu. Kalau hati kamu pengen A ya kamu akan melakukan A, seperti itu di mata dia ya. Terus itu juga kamu bukan orang yang takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai, seperti itu, karena memang kamu memang kamu tidak takut menunjukkan emosi itu karena kamu memiliki kepribadian yang pengasuh. Jadi kamu tahu perasaanmu terhadap seseorang itu seperti apa gitu ya. Jadi kamu nggak takut untuk meminta gitu ya. Kamu adalah orang yang selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan terhadap dia selama ini. Mungkin memang ya selama ini kamu selalu membantu dia untuk tumbuh, berkembang, entah itu lari motivasi atau sampai ke materi ya, sampai ke waktu, semua kamu beri. Sehingga dia merasa kayak kamu orang yang the best sih ya. Terus juga di mata dia kamu secara finansial itu stabil, aman-aman aja, nggak terlalu banyak menghadapi masalah keuangan seperti dia gitu ya. Bahkan di mata dia kamu itu orang yang profesional, bisa sebagai pencari nafkah, atau ya kamu mungkin ya kamu mungkin pekerja ya, pekerja keras gitu ya. Jadi kamu profesional, tapi kamu juga bisa menjadi pasangan yang hebat, yang bisa membuat hubungan terasa nyaman dan sehat. Seperti itu. Apalagi di mata dia kamu itu orang yang selalu terhubung dengan spiritualitas, sehingga ya kamu seimbang gitu loh, kamu stabil kehidupannya kayak gitu ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu ya, masih kamulah the one baginya. Hanya saja ya ada penghalang, bisa jadi mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menikah, atau mungkin dia menyimpan pasangan lain seperti itu ya. Terus juga ternyata yang masih dia sembunyikan adalah tentang keuangan yang masih miris, dan dia juga masih memiliki keinginan untuk tetap bebas atau bersenang-senang atau bermain-main di luar sana gitu perasaan dia saat ini ya. Oke, tapi masih kamu the one bagi dia, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia mau gitu. Kurasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Oke, kemudian aku punya bulan ini bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia ya. Kalian situasikan saja. Ada September, Mei, Agustus, November, April, Maret, Januari, Desember, Februari. Kemudian angka apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Sebelas, 14, 20, 29, 23, 22, 18,
16, 28, 30, 12, 1, 7, 2, 8, 26, 21, 6. Shio-nya bisa jadi shio-nya kamu atau shio-nya dia. Situasikan aja ya. Shio ayam, shio tikus, shio macan, shio kambing, shio monyet, shio anjing, shio kelinci, shio ular, dan shio babi. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Q, R, N, J, E, H, C, X, Y, G, A, V, Z, W, I, M, B, S, O, A, K, F, dan P. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian berbijak ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.